Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Andi Rama Deseran di channel Pangeran Cahaya. Rahmat dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat-sahabatnya, keluarganya, wali-wali, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini banyak sekali yang penasaran tentang jalan-jalan yang dilewati oleh para sufi. Maka di konten-konten kita itu yang telah lalu itu telah diberitahukan ya bahwa ada dua jalan. Jadi ada dua jalan. Kemudian jalur pertama jalur nur, ada jalur zikir. Yang jalur nur ini itu paling cepat, jalur tol. Karena kenapa? Itu langsung menuju kepada zat, serta rahasia-rahasia daripada Nur Muhammad itu. Maka sangat cepat saudara-saudara. Cuma tergantung daripada kehendak-kehendak Allah. Ada yang sampai dengan 3 hari sudah paham, dipahamkan Allah. Ada yang sampai 50 hari, ada yang sampai 1 bulan. Itu proses, itu terserah Allah. Karena apa? Nur ini suci saudara. Nur inilah nama kebesaran Allah. Nama kebesaran Allah, nama rahasia diri Allah. Maka seseorang yang dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, dialah orang-orang yang diridhoi untuk disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan keakuan najis batinnya. Namun ada juga jalur yang melalui Thariqah Muktabaroh. Nah, saudara-saudara kita ini mungkin penasaran ya. Dan memang banyak juga yang kurang meyakini atau tidak percaya. Nah, ya. Kita juga punya Thariqah. Jadi kita tidak perlu terlalu ini di YouTube ya, memberikan apa segala macam, tapi ini untuk sebagai pembelajaran bahwa kita punya Thariqah ya, yang bersanad sampai baginda Rasulullah SAW. Ada 4. Kemudian jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki siapa saja ya, ketika ada saudara-saudara kita mungkin yang mau talkin Thariqah Muktabaroh, kebenaran juga Allah Subhanahu wa taala melalui mursyid mengizinkan kita untuk mentalkin saudara-saudara. Jadi Thariqah kita Naqsabandiyah Khalidiyah. Jadi jujur saja ya, begitu beratnya pembicaraan Thariqah itu karena apa? Di YouTube itu karena apa? Sangat rahasia. Teknik-tekniknya ya, kaifiat-kaifiatnya itu sangat rahasia saudara. Makanya kita pribadi tidak pernah menjelaskan di YouTube, kecuali mata pelajaran yang memang ada pertanyaan daripada juga saudara-saudara kita. Namun tidak boleh dilakukan di rumah. Kita cuman menjelaskan saja 17 mata pelajarannya, tapi tidak untuk dilakukan di rumah. Dan ini belum sempurna tata caranya, ada cara-caranya itu. Ada cara-cara kaifiat-kaifiat tertentunya kalau jalur zikir melalui Thariqah Muktabaroh. Talqin itu apa? Talqin ini menanamkan sir kepada latifatul qalbi ya, yang dimana sejarahnya ini baginda Nabi SAW itu pernah menanamkan sir ini kepada Sayyidina Abu Bakar, waktu di gua Sur itu. Kemudian lanjut kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, kemudian sampai ke mursyid-mursyid. Nah, inilah nanti yang diwakilkan ataupun oleh mursyid itu ditalkin oleh mursyid itu kepada si salik. Nah, begitu. Jadi penanaman kemudian dituntun. Dan ini bertahapnya banyak. Makanya ada saudara-saudara kita juga ada yang pengen mengetahui apakah kita juga punya Thariqah apa tidak. Jadi itu tadi termasuk Naqsabandiyah Khalidiyah, Khalwatiyah, Asroriyah sama Saturiyah. Maka ada 4. Cuma yang diizinkan talqin untuk mentalkin orang itu yang Naqsabandiyah Khalidiyah. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara kita. Ada yang
bertanya 17 mata pelajarannya itu seperti apa. Nah, mata pelajaran yang pertama itu langsung saja kita ismuzat. Jadi zikir ismuzat itu zikir latifatul qalbi. 2 jari di bawah susu kiri. Itu tujuannya untuk membuka hati sanubari ini yang ada di jantung ini. Itu sambil memusatkan perhatian kepada Allah. Ini kaifiatnya banyak, cara-caranya banyak. Kita tidak sebarkan di sini. Ini untuk memberikan semangat saja kepada saudara-saudara kita yang baru, yang mau bergabung di Thariqah Muktabaroh. Ada jalur nur, ada juga jalur Thariqah. Ini pengosongan mata pelajaran pertama, ya. Takhalli, ya, untuk mengosongkan nafsu-nafsu amarah yang tidak baik, ya. Maka di sini tahapnya takhalli. Takhalli terus dibersihkan, baru tahalli, pengisian sifat-sifat bagus, baru bisa nampak tajalli. Dan ini lama, saudara-saudara. Jalur Thariqah itu lama. Kemudian mata pelajaran kedua itu ada zikir lataif. Jadi zikir ini membuka 7 lataif di dalam 7 lataif ini di dalam tubuh manusia, di dalam ajaran tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Nah, itu ada latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, kemudian latifatul khafi, kemudian latifatul akhfa, latifatul nafsun natiqah, kemudian latifatul qalab ataupun kullu jasad. Nah, 7 lataif. Nah, kemudian mata pelajaran ketiga itu zikir nafi isbat. Itu zikir ini untuk mengaktifkan 7 lataif ini. Maka biasanya ditarik daripada tulang ekor sampai ujung kepala dengan isyarah nafas, ya. Jadi zikir nafi isbat ini zikir tahan nafas. Nah, zikir tahan nafas. Jadi 3 mata pelajaran di atas itu tahap pengalaman dasar, mata pelajaran dasar untuk pengosongan. Nah, ini juga akan mempengaruhi pelajaran selanjutnya. Kemudian pelajaran keempat itu zikir wukuf. Zikir wukuf ini zikir berdiam diri. Berdiam diri di Arafah, di kolbu Baitullah. Nah, jadi ini untuk menyambungkan 7 lataif ini. Tapi tidak membaca zikir tertentu, tidak membaca apa-apa, betul-betul diam, wukuf itu. Diam sediam-diamnya. Itu untuk menghubungkan 7 lataif itu. Nah, kemudian pelajaran kelima itu muraqabah itlaq. Teknik ini juga tidak membaca zikir, hanya diam. Nah, itu sambil ini. Intai mengintai, muraqabah. Jadi tahap muraqabah ini intai mengintai, bagaikan kucing dengan tikus. Itu muraqabah, ya. Sampai pelajaran ke-6 muraqabah ahadiyatul af'al, pelajaran ke-7 itu muraqabah ma'iyah, kemudian yang ke-8 muraqabah akrobiyah, kemudian yang 9 muraqabah ahadiyatuz zat, kemudian yang ke-10 muraqabah zatus syarfi wal buhti. Ini sampai mata pelajaran ke-10. Baru mata pelajaran itu makom musyahadah. Jadi makom musyahadah ini itu bersifat untuk menundukkan hati, ya, untuk menyambungkan hati dengan energi zikir tahlil itu. Jadi la ilaha illallah itu ada tata caranya, tapi kita tidak sebutkan di sini. Itu sampai masuk seperti dipalu di dalam hati, masuk di dalam sanubari itu, tembus ke sir, sehingga ujung-ujungnya pandang memandang dengan Allah, makom musyahadah. Nah, maka tahap pandang memandang ini, pandang memandang musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dipandang dan yang memandang satu. Kemudian yang ke-12 itu makom mukasyafah. Makom mukasyafah ini hampir sama dengan itu musyahadah, tapi beda lagi dengan tata caranya, ya. Sehingga ini bisa terbuka hijab-hijab ataupun rahasia-rahasia daripada ketuhanan itu. Itu gunanya makom mukasyafah itu. Ada tata caranya. Namun kita tidak berikan di sini. Makanya datang untuk ditalqin. Kemudian mata pelajaran ke-13 itu adalah makom muqabalah. Nah, muqabalah ini beda lagi dengan mukasyafah, dengan musyahadah, mukasyafah dan pelajaran-pelajaran lain. Itu makom muqabalah. Itu tujuannya nanti ujungnya berhadapan dengan wajah Allah, yaitu zat wajibal wujud. Nah, itu. Jadi mata pelajaran ke-7 sampai 13 itu menggunakan zikir-zikir tahlil untuk menyambungkan ke
jalur-jalur lataif tertentu sebagai pelapis untuk mi'raj. Ujung-ujungnya nanti mi'raj. Kemudian mata pelajaran yang ke-14, muqafahah. Jadi muqafahah ini tahap rohani seseorang yang berzikir itu bisa sampai berkasih sayang dengan Allah. Jadi kecintaan kepada selain Allah di makom ini sudah hilang sama sekali. Nah, baru ke makom mata pelajaran makom ini fana fillah. Jadi melebur ke dalam fana, ke dalam rasa ketuhanan. Rasa-rasa kemanusiaan, rasa-rasa nasut tuh lebur di dalam rasa ketuhanan itu. Fana fi af'al, fana fi asma, fana fi sifat, fana fi zat. Nah, mata pelajaran itu yang ke-16 makom bakobillah. Maka pelajaran ini pencapaian tahap tahap untuk berkesadaran yang ada hanya Allah dengan 24 jam terus konsisten berkekalan dengan Allah, bakobillah. Tidak ada lagi yang selain Allah, tidak ada lagi dalam pandangan sirnya itu selain Allah 24 jam. Tidak pernah putus-putus secara mantap dan benar. Nah, kemudian pelajaran terakhir makom mata 17 pelajaran itu tahlil bil lisan. Tahlil lisan ini. Jadi zikirnya itu la ilaha illallah 7 kali 70.000 kali. Jadi 70.000 kali 7. Jadi total zikirnya itu 490.000 kali. Tahlil la ilaha illallah. Itu bertahap dengan syarat-syarat tertentu, seperti mengirimkan 70.000 pertama itu dengan untuk baginda Nabi, kemudian 70.000 kali tahlil kepada guru-guru kita sampai orang tua kita, begitu sampai kali 7 itu. Maka jika ini semua tujuan akhirnya adalah untuk usul ilallah dan diharapkan menjadi tahap insanul kamil. Maka kita bertahukan sedikit ya. Ini sangat lama. Dan dari mata pelajaran pertama kemudian berpindah tempat di mata pelajaran kedua itu bukan kita. Bukan kita yang mau saya mau talqin pelajaran kedua, tidak. Itu wajib untuk mendapatkan natijah. Harus mendapatkan natijah baru bisa ke mata pelajaran kedua. Itu pun ketika sudah dapat natijah, talqin lagi mata pelajaran kedua. Mata pelajaran kedua tadi zikir lataif 7. Baru nanti dapat natijah di pelajaran kedua, pindah lagi di mata pelajaran ketiga, talqin lagi zikir nafi isbat. Nah, baik itu tadi ada jalur nur, ada jalur zikir, ada jalur nur, ada jalur zikir. Kalau jalur zikir pakai yang zikir yang toriko muktabaro. Kalau jalur nur itu pakai sholawat dengan jalur Nur Muhammad. Ini yang paling tercepat, saudara-saudara. Cuma paling bagusnya itu kalau mau sempurna dua-duanya kalau mau sempurna. Karena syariat, toriko, hakikat, ma'rifat, toriko ada 2, jalur nur dengan jalur zikir. Ada jalur zikir itu dengan toriko muktabaro yang bersanad tentunya. Kalau bisa langsung yang bersanad. Jangan sembarangan ambil toriko. Nah, ada jalur nur yang tidak, memang kita ini di desa kah, di kampung ataupun di goa tidak mendapatkan guru mursyid atau bimbingan, tidak dapat toriko muktabaro, berarti jalur nur. Banyak-banyak selawat, memesrakan diri dengan nur, memesrakan diri dengan Nur Muhammad, Nur Ilahi, Nur Muhammad, Nur Ilahi. Cuma kalau mau sempurna dua-duanya diambil. Ada torikohnya ke nur, ada torikohnya ke toriko muktabaro, ke zikir itu. Jadi seperti itu, saudara-saudara. Jadi mohon maaf juga untuk saudara-saudara kita ini yang sering membatasi semangat orang-orang yang mau belajar. Ada yang belajar di YouTube, kasihan, ada yang belajar di Google mungkin karena minimnya guru-guru rohani di kampungnya mungkin. Barangkali itu memang petunjuk Allah untuk diberikan kepada dia untuk untuk menuju kepada Allah. Meskipun di YouTube, tapi banyak-banyak sholawat kepada jalur nur. Ini tidak masalah, tidak perlu wajib untuk talqin dan baiat secara langsung kalau jalur nur, karena gurunya langsung Nur Muhammad, gurunya hakikatnya langsung, gurunya langsung tuh Allah Ta'ala yang membimbing begitu dengan banyak-banyak sholawat. Nah, cuma banyak juga kalau memang
yang zikir muktabaro, yang zikir-zikir la ilaha illallah kah, Allah Allah kah, hu Allah kah, kah, aiu kah, bagusnya itu pergi baiat, pergi talqin sama guru mursyid yang gurunya itu sanadnya jelas sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih bagus. Tapi kalau saran saya dua-duanya bagus. Tapi kalau mau jalur cepat, jalur nur, kita tidak ada kesempatan, Allah belum kasih kita kesempatan, kita sudah umur 80 tahun, misal 70 tahun tidak bisa kemana-mana untuk mencari mursyid, berarti jalur nur. Tolong juga guru-guru yang di saudara-saudara, kasihan mereka-mereka umat-umat itu yang memang mau belajar, betul-betul wasil kepada Allah, jangan dibatasi Allahnya, kasihan. Kalau memang tidak bisa thariqah muktabaro, pakai jalur nur, banyak-banyak sholawat, bimbing itu saudara-saudara kita itu. Jangan kita batasi seolah-olah, oh kamu tidak punya guru, nanti gurumu setan. Iya, kasih jelaskan, ya, kasih jelaskan kepada mereka, kalau tidak punya guru banyak-banyak sholawat, ya, banyak-banyak jalur nur, begitu loh. Pahamkan mereka, atau kalian yang ke sana, begitu loh. Kalau kalian berani saudara-saudara kita dihina dengan kamu gurunya setan dan sebagainya, tunjukkan jalannya. Kalau seseorang itu di tempat gelap, tidak perlu teriak-teriak gelap 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 gelap. Cukup tarik tangannya, ya. Ayo keluar dari rumah ini gelap. Ini loh jalan keluarnya. Pegang tangannya, bimbing dia, ya. Talkin dia, bimbing dia, baru ajak ke jalan benar sama-sama. Berikan dia kendaraan. Bukan malah kita kafir, sesat, jahanam, bid'ah. Enggak begitu Islam itu. Enggak begitu agama mengajarkan itu, tidak begitu. Nah, jadi tidak perlu kita ini teriak di orang-orang maksiat itu misalnya. Oh itu kafir, oh ini haram, ini tidak perlu. Karena kenapa? Mereka tuh tahu tuh pahala, tahu itu dosa dan sebagainya, tahu surga neraka, tahu kejahatan keburukan tuh tahu, tapi tidak ada iman yang tertancap di dalam hatinya. Maka orang-orang yang kasihan sehari-harinya 20 tahun, 40 tahun, baru di umur 50 tahun baru bertobat, ya, diberikan ilham untuk mencari daripada pengenalan kepada Allah, lalu kita batasi mereka, gurumu setan. Kasihan saudara-saudara. Tolonglah yang bilang seperti itu, bimbing mereka, datangi, bimbing, kasih pencerahan. Kalau memang kamu kita ini mengaku orang-orang thariqah dan sebagainya, begitu loh. Kita tidak menyalahkan, ya, kita tidak menyalahkan thariqah siapapun. Yang penting kita ini harus penuh kesadaran. Kalau memang kita melarang orang-orang belajar dan sebagainya, itu tolong dibimbing. Dan orang-orang saudara-saudaraku di sini, ya, yang memang sepulau Jawa ataupun sepulau apapun, kalau memang mau ikut thariqah muktabaro, baiklah, ayo kita sama-sama talqin. Kalau ada yang bertanya bisarohnya berapa, tidak ada istilah bayar-bayar begitu, tidak ada. Datang saja di tempat kita yang sederhana ini, ya, biasa, ini rumah kontrakan. Datang saja, kita sambut dengan baik, talqin dengan baik. Ini jalur-jalur yang thariqah muktabaro, begitu. Ini bukan kita hanya risau saja kepada saudara-saudara kita yang selalu dihalang-halangi jalannya. Kasihan sekali, itu sedih rasanya. Nah ini kalau kita betul-betul masuk ke dalam sir itu, kita ketunggalan itu loh. Masuk di dalam ketunggalan itu, jadi sifat itu hanya kasih dan sayang. Tidak ada itu melaknat dan sebagainya, saudara-saudara. Ya, mungkin begitu konten kali ini, hanya untuk menjawab pertanyaan dan kerisauan kita semua. Nah, baik orang juga yang kebetulan kebenaran itu ada 5 orang yang memang tanya masalah thariqah. Itu dikiranya kita itu zindik, ya, dikiranya kita tidak punya guru mursyid, guru pembimbing dan sebagainya. Dikiranya kita menuhankan roh, tidak saudara. Jadi kita pandangan batin itu yang ada hanya aku dalam ketunggalan, akunya Allah meliputi segala sesuatu. Namun orang-orang yang baru belajar ini, bolehlah guru-guru nanti tambah-tambahkan kolom komentar, enggak apa-apa itu. Jadi kalau orang-orang yang paham, ya, itu pasti paham siapa yang bergerak, siapa yang berkalam, siapa yang melihat dan sebagainya. Jadi kalau kita menyakiti orang lain dalam pandangan syariat, itu hanya menyakiti diri kita sendiri. Nah,
Karena pada hakikatnya yang ada hanya akunya Allah yang meliputi segala sesuatu dan tunggal sendiri. Tidak ada dua, jangan ada wujud dua. Kalau kita masih meyakini, oh ada orang sana, saya mau anu, kasihan dia begini. Apa namanya? Saya mau anu, salah dia jalannya begini. Masih ada orang yang kita lihat dalam pandangan batin, kasihan. Tapi kalau kita ini diri saya, diri sebenar-benarnya al-haq itu meliputi segala sesuatu, tunggal. Kalau orang duduk di dalam ketunggalan, meskipun di sini itu connect di sana, saudara-saudara. Nah, ketunggalan. Maka mungkin begitu pertemuan singkat kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saudara-saudara. Salam ketunggalan Ahadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.